Oke, pertama-tama ya aku akan, share mengenai manfaat yang aku dapetin. Kalau secara personal ya, menurut aku, mmm, kan, aku tuh sangat banyak terbantu pada ketika aku sekolah, ketika aku tuh bikin, mind maps gitu. Mind maps alias peta pikiran, apakah di sini teman-teman ada yang, pernah gitu ngerasain besok ada ujian yang harus diingat atau dihafalin tuh banyak dan kalian bikin mind maps gitu. Di sini kalau ada yang pernah bikin mind maps boleh kasih jempolnya dong. Ih, pada ini, eee, pada jarang bikin mind maps gitu ya. Itu, mind maps itu sebenarnya kayak, ya mungkin ada yang pernah dengar gitu ya, tapi belum praktekin atau ada yang belum pernah dengar sama sekali. Jadi intinya ketika kita mencatat sebuah pelajaran untuk kemudian kita hafalkan untuk ujian gitu, sebenarnya ketika kita mencatat dengan nulis secara manual itu ada sebagian udah masuk ke otak kita, materinya. Oh iya, Indri belum pernah dengar ya. Tapi, kita tuh perlu bikin catatan yang jauh lebih menarik. Kalau saintis itu menyarankan kita, bisa nyatet manual ya, pakai bolpen warna-warni misalnya. Untuk kita yang orangnya visual banget, itu kan menyenangkan mata kita dan jadi kita bisa lebih mudah mencerna isinya gitu. Isi mapel ini kita jadi cepat masukin ke otak kita. Jadi kadang-kadang mungkin kita berpikir, "Ah, bolpen warna-warni sebenarnya cuma iseng doang karena aku suka estetik." Tapi secara scientific itu memang teruji benar gitu, kalau itu tuh bisa bikin kita lebih mudah mencerna sebuah materi karena lebih colorful, lebih enak, lebih terstruktur. Eee, Kalau teman-teman yang desainer pasti sering banget Kak Ari bilang soal hierarki font gitu ya. Nah, mind map itu sebenarnya juga sama, kita bikin kayak hierarki gitu, kayak, oh, ini habis ini tuh apa, habis ini tuh apa, gitu. Nah, aku karena di sini teman-teman kita sebagian masih agak awam tentang mind map itu sendiri, aku coba kasih lihat contoh ya, mungkin setelah aku kasih contohnya, teman-teman ngerasa kayak, "Oh, tahu di." Nah, misalnya kayak gini nih, bentuknya kayak peta yang melebar gitu. Jadi di sini tuh ada kayak gue coba cari aja mind map pelajaran SMA deh biar lebih kebayang gitu ya. Nah, kita lihat contoh ini. Wih, ini nih misalnya nih. Misalnya ini, berat banget nih, wawasan Nusantara dalam konteks NKRI ini pasti salah satu model pelajaran yang kalau kalian tuh di sekolah kayak, aduh, nggak minat dan boring banget. Nah ini contohnya nih, tapi kan, seenggak minat nggak minatnya kita memapel di sekolah, susahnya adalah kita tetap harus mempelajari kan. Maksudnya kalau teman-teman yang udah kuliah, udah mulai punya kemewahan dalam tanda kutip untuk memilih, "Aku maunya belajar ini, maunya ambil mata kuliah itu," gitu. Walaupun itu tetap ada yang wajib, tapi ketika di SMA kan opsi kita, SMA atau SMK, opsi kita lebih terbatas ya nggak sih? Karena kita harus kayak ngikutin pelajaran wajib, ya semua pelajarannya wajib gitu, harus diikutin suka nggak suka. Nah, ini salah satu caranya nih untuk ngakalin. Jadi, kalian bikin pecah-pecah catatan pelajaran kalian ke dalam bentuk kayak gini nih, idea gedenya, terus di bawah ini yang setengah gede dan ini idea kecil-kecilnya, gitu. Dengan begitu kalian akan lebih mudah untuk ngapalin ketika waktunya tiba buat ujian. Nah, eee, mind map ini, kenapa disebut mind map, ya karena memang teruji, membuat kita lebih mudah untuk mencerna sesuatu. Aku kemarin mencoba membuat contoh dari ini adalah salah satu artikel yang cukup baik di website majalah Sunday yang bikin namanya Kak Agus nih dari tempat belajar. Nah, ini materinya cukup baik nih aku ngeliat, oh dia ngasih tahu memperkenalkan soal AI, fitur apa aja yang bisa bantu kita belajar, terus prompt itu apa, ada 2 jenis prompt gitu-gitu, metode dan dia ngasih metodenya framework-nya CPI-CR ini cukup umum nih berlaku. Karena ya itu kayak aku pernah bilang banyak di antara kita yang kadang salah kaprah kita pakai AI sama kayak kita pakai Google, padahal, cara mainnya beda nih gitu. Jadinya kalau kita pakai AI sama kayak kita pakai Google, kita kan nggak dapet ya fungsi maksimalnya ini, optimalnya.
Nah, aku merasa, wah ini artikelnya baik sih, padat banget nih gitu. Tapi teks semua gitu ya, ada gambar satu, terus teksnya cukup padat. Aku tuh kemarin berpikir gimana ya biar bikin teman-teman yang para pembaca itu bisa lebih memahami artikel ini dengan enak. Dan aku kepikir membuat semacam mind map gitu. Tapi gimana aku bisa bikin visual yang menarik ya? Nah, kemarin aku mencoba memakai fitur yang namanya Canva AI. Canva AI itu, nah ini kan home Canva ya, pasti sudah cukup akrab lah teman-teman tahu lah ini bagian berandanya Canva, udah umum banget. Dan harusnya di sebelah sini tuh teman-teman udah bisa menjumpai yang namanya Canva AI ya. Nah, Canva AI ini sangat memudahkan kita sih menurut aku dalam pekerjaan sehari-hari yang mungkin pernah teman-teman pakai yang desain sama yang image pasti karena setahu ini dua ini yang paling populer nih bantu aku ngedesain atau bantu buatin ilustrasi karena aku nggak bisa gambar. Ada juga Kak Inge yang dari jurusan sastra Arab, dia bikin cerita bersambung di majalah Sunday di website. Ceritanya cukup menarik, nanti teman-teman bisa lihat, dan dia bikin ilustrasinya sendiri dari cerpennya dia. Nah, bukan cerpen, cerbung, cerita bersambung. Nah, dia bikin sendiri pakai AI. AI-nya Canva yang dia pakai buat bikin ilustrasi cerpennya, cerbungnya dia. Nah, tapi ini ada satu yang namanya Code for Me. Dan Code for Me ini sangat membuka banyak hal. Membuat sebuah artikel bisa jadi lebih menarik, atau buat kita kalau dalam konteks belajar, dia bisa bantuin kita belajar. Karena kalau dilihat di bawah ini, kan ada orang yang bisa lebih mudah belajar kalau ada pertama mind map, ya. Ada juga yang lebih mudah belajar, misalnya ketika kita belajar bahasa asing, itu kita kayak coba bikin kayak flashcard sendiri gitu lah, kayak, oh, misal lagi belajar bahasa Spanyol nih, oh, rumah bahasa Spanyolnya casa gitu. Oh, oke oke, aku mencoba pakai kartu-kartu untuk ingat gitu kalau ini rumah artinya dalam bahasa Spanyol casa gitu. Dia bisa kasih kita vocab matching game. Hmm, ini kalau kita jualan ya. Jadi kita kadang kalau jualan kita kasih menu ke teman kita bentuknya mungkin PDF gitu, misalnya kita jualan jajanan nih di sekolah. Kadang-kadang teman-teman kita mau download PDF-nya males lah, HP udah penuh, udah banyak foto aku gitu. Download PDF lagi. Nah, ini dia bikin kayak landing page yang di mana teman-teman kalian yang mau pesan makanan kalian tuh bisa mengkalkulatorin sendiri. Aku mau pesan segini deh, oh dapat harganya segini gitu. Interactive historical timeline ini menarik buat belajar sejarah karena eh, textbook tuh kan biasanya padat ya. Pokoknya kan narasi, paragraf-paragraf diceritain pada suatu hari ini terjadi, itu terjadi, itu terjadi. Padahal nanti misalnya ujiannya pilihan ganda. Nah, kalian bisa kalian dibantu untuk bikin kayak lini waktunya, timeline-nya. Jadi kalian bisa langsung ingat-ingat, oh ya tahun sekian kejadian sekian, tahun ini kejadian itu, gitu. Banyak banget sih aku ngerasa ini tuh sangat membantu. Dan jadinya kalau dari study case yang kemarin, aku tuh bikin coding itu, sayangnya historinya nggak kecatat ya. Maksudnya kalau kayak Canva kan historinya masih bisa kita track. Kalau aku tuh kemarin historinya tuh nggak, aku pengen showing ulang nggak bisa. Tapi intinya aku tuh kayak bilang, code for me, code for me an interactive infographic or mind map. Jadi eh, karena platform ini didevelop oleh engineer yang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, jadi memang kita akan lebih dapat result yang lebih baik kalau kita tuh ngoprek dalam bahasa Inggris. Ini kayak sesuatu yang aku udah pernah share juga ya di sesi sharing sebelumnya gitu. Jadi itu sebabnya banyak hal yang kalian akan dapat peningkatan nih di dalam skill kalian, dalam keilmuan kalian kalau kalian mengawali dengan menguasai bahasa asing dulu. Teman-teman 69 pasti paham nih yang pada aku paksa baca majalah bahasa Inggris ya. Kan itu penting banget. Bahkan HRD, seorang HRD pun pernah bilang kok kalau dia tuh nggak gaji orang yang bisa bahasa asing tuh lebih tinggi daripada orang yang cuma bisa bahasa satu doang, bahasa Indonesia doang gitu. Platformnya for mind map for this fact gitu. Terus aku copy aja kata-kata yang panjang ini gitu kayak aduh yang menurut kita ruwet gitu penjelasannya.
Ini dah, eee, kenapa harus pakai AI, ini aku copy semua gitu, ini teks-teks semua nih gitu, pusing aku bacanya gitu, aku maunya dibuatin versi menariknya aja langsung gitu. Ya udah ini aku copy, kemudian aku paste ke Canva-nya. Ya udah, terus, si Canva Code itu akan membuatkan kita coding. Ya dia biasanya cukup butuh waktu nih, ya tahu sendiri kan coding juga even for AI itu tetap membutuhkan waktu. Jadi dia akan nge-coding-in buat kita di sisi, dia akan otomatis ngebelah jadi 2 screen gini, terus di sebelah sisi kanannya dia buatin coding-nya dulu. Nah, ini kemarin tuh sampai 300 apa 400-an baris gitu. Jadi nunggunya emang lumayan. Jadi aku mau kasih ke kalian hasil jadinya aja ya. Kurang lebih dengan prompt yang tadi tuh aku dapat kayak gini, dia ngebuatin, kayak semacam visual yang jauh lebih menarik lah gitu, dan visual ini kan bentuknya PNG ya, karena aku jadi dia setelah, materinya jadi, dia akan ngasih pilihan, "Kamu mau nggak ini dimasukin ke desain?" Gitu. Karena biar gimana Canva kan platform desain. Terus kalau kita bilang mau gitu, ya udah dia masukin ke, eee, format desainnya dia. Dari situ kan kita bisa download as PNG dan kita bisa sematkan di artikelnya. Jadi di antara tulisan-tulisan ini bisa ada, gambar kayak gini yang bikin orang gini, kalau dia males baca, dia bisa scrolling terus nemu ini dia baca ini aja dulu. Oh, oke oke, dia jadi paham 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hierarkinya tuh jelas gitu, hierarki. Dalam artian ini di-bold, berikan konteks yang jelas, ini di-bold karena ini penting, di bawahnya cuman penjelasan aja, tambahan, jadi dia nggak bold gitu. Dia udah bisa menyortir itu, mana yang fakta penting perlu digedein, mana yang enggak. Jadi itu yang sangat memudahkan kita, entah kita lagi berkarya untuk majalah Sunday atau kita lagi mau belajar tapi kayak visual buku pelajaran kita sangat tidak menarik gitu misalnya. Nih yang 2 jenis prompt yang akurat dia bagi ke 2 kotak kayak gini. Jadi kan kita lebih enak melihatnya gitu, kayak lebih enak melihatnya, ngapalinnya juga jadi lebih ringan gitu. Si metode CPI-CR dia buat jadi kartu-kartu kayak gini gitu. Ini sangat membantu, untuk kita bisa belajar. Hanya saja fitur, coding-nya Canva ini kan baru meluncur banget ya, kayaknya belum ada sebulan deh. Pokoknya dia diluncurin pas nggak lama setelah yang event Canva Create. Nah, jadi masih ada bug-nya. Aku ngerasa at least di aplikasi Canva-nya aku tuh masih ada bug-bug yang agak mengganggu sih. Nah, ini contohnya nih, misalnya ini kan harusnya, bug yang aku rasain ya, harusnya tuh karena ini coding, ini harusnya interaktif nih, tuh, kayak gini. Udah otomatis keganti gitu kan, otomatis keganti. Cuman aku tuh belum menemu cara masukin coding yang tadi masuk ke dalam website. Aku tuh kayak masih, "Oh ya gimana ya caranya masuk ke backend WordPress?" Gitu. Entah backend WordPress yang belum siap untuk menampung coding yang dibuat, di-generate oleh Canva atau Canva-nya yang memang dia juga masih develop karena ini fitur baru banget gitu. Nah, tapi ini sangat membantu kita sih menurut aku kayak, "Oh dibuatin gini," gitu. Belajarnya jadi lebih seru, at least kalau kita mau buat pelajaran diri kita sendiri ya kita belajar aja pakai di sini gitu, kayak, oke abis ini, abis ini, kita ingat-ingat lagi, colorful dan, eee, sorry kecoret, colorful banget dan ya menurut aku ini, tampak sangat menarik. Kalau yang tadi aku kasih contoh mind map ditulis tangan, itu tuh banyak banget dilakukan oleh teman-teman yang, ketika masa aku SMA, yang mana masih sangat umum kita untuk, nyatet tuh manual. Kalau sekarang kan lebih banyak antara guru kalian udah nyiapin catatan digital kayak ya kan foto, guru habis nulis di board terus kalian foto. Nah, kalau dulu tuh memang yang namanya nulis manual tuh masih sangat rutin dilakukan, jadinya banyak nih yang kayak udah kebiasa lah kayak, "Oh ya udah tinggal nyatet kayak gini aja gampang aku buat jadi kayak peta gitu." Tapi, eee, makin di sini aku semakin banyak ngobrol sama teman-teman dari SMA dan SMK yang ngerasa kayak,
Mereka tahu ini mind map kayak gini itu visual yang menarik itu bisa bikin mereka lebih gampang ngapalin pelajaran atau memahami sebuah konsep yang ruwet dari guru mereka. Tapi buat proses ngebuat ininya aja gitu udah makan waktu kan. Apalagi kalau kita bukan orang yang modelnya visual banget atau emang punya jiwa seni banget gitu dan niat banget untuk ngorek-ngorek bikin warna-warna menarik. Ini memang makan waktu sebenarnya bikin gini. Kalau waktu ujiannya udah deket, malah kita kayak ngebuang waktu buat bikin ini dalam tanda kutip. Jadi aku ngerasa ini solusi banget ya, kayak dia buatin catatan yang menarik buat kita gitu, bahkan bisa interaktif. Jadi aku ngerasa, oh ini lumayan solusi, tapi ya itu yang aku bilang tadi sih, aku ngerasa masih ada bug-nya nih. Tapi wajar banget, karena ini juga baru meluncur dan, well, ya aku rasa Canva juga nggak bakal diam-diam aja gitu. Mereka pasti ngembangin itu, terus nggak mungkin kayak, oh ada bug nih, masih susah ternyata dimasukin ke WordPress, terus mereka, oh biarin aja gitu. Karena kan mereka pasti pengennya platform mereka dipakai terus gitu kan. Nah ini aku coba ngapus dulu yang kecoret ini ya, clear all drawing. Nah, yang tadi bug berikutnya yang aku coba aku rasakan itu yaitu ketika di use in design dia nawarin kan mau di mana nih website presentation.whiteboard gitu. Bisa kita mau di presentation gitu. Mau presentasi ini ke guru gitu. Nah, kadang ukurannya ini yang belum sesuai. Nah, ini salah satu bugnya sih. Jadi biar teman-teman tahu aja masih ada yang kayak gini nih. Begitu dipindah ke desain, ukurannya nggak sesuai, tapi nggak bisa disesuaikan. Dia kayak udah mati gitu loh. Kayak, ya harus segini gitu. Udah gitu, fitur interaktifnya jadi nggak terlalu agak ngelek gitu fitur interaktifnya. Agak-agak ngelek. Nggak secepat ketika kita di yang sebelumnya. Tapi aku yakin dalam beberapa bulan atau beberapa minggu, pengguna kan pasti ngeluh ya ke tim Canva atau ke CS Canva itu pasti nanti akan ada perubahan dan makin lama makin smooth. Makanya mumpung ini fitur baru keluar, aku rasa bakal bagus banget nih kalau teman-teman udah ngulik duluan. Apalagi kalian udah dikasih akses Canva Premium kan ya di majalah Sunday, jadi manfaatin aja, dikulik dulu gitu, dicoba-coba. Mungkin ya itu, aku rasa teman-teman akan bisa menemukan manfaatnya buat pelajaran di sekolah atau buat kerjaan di magang majalah Sunday gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang aku rasain dengan Canva Code. Eee, Kayak apa sih sebenarnya possibility-nya gitu, possibility-nya tuh luar biasa banget sih. Aku mau nge-share satu video dari launching-nya Canva yang, mmm yang sangat membuat aku cukup, respect gitu sama Canva. Canva itu kan bukan aplikasi yang paling di-respect ya di industri, kadang, dulu apalagi dulu gitu, kayak aku pernah share gitu, desainer serius itu tidak mungkin pakai Canva gitu, yang ada dibully sama teman-temannya. Tapi aku merasa mereka tuh sangat ingin membuktikan dirinya kalau mereka tuh worthy di industri ini dan menurut aku ini adalah salah satu pengembangan fitur yang paling ambisius sih dari Canva. Nah, ini sedikit, potongan dari acara Canva Create beberapa waktu lalu yang aku kepoin dan, aku akan share cepet aja, aku matiin aja deh dia, eee, jadi ketika mereka akan mengetes fitur yang tadi itu, yang Canva Code itu, mereka pengen tuh, fitur ini tuh seintuitif mungkin gitu. Orang itu pakainya gampang, nggak perlu belajar banget gitu, karena kalau emang pada akhirnya, "Oh ini kamu harus kursus 8 minggu dulu baru bisa pakai ini," ya sama aja dong, ngapain gitu, kok malah tambah repot. Jadi kemudian mereka ngundang orang ke kantornya, orang dari berbagai latar belakang kalau dilihat ya, ada yang lansia, ada yang masih kecil gitu ya, ada yang udah pernah belajar coding, ada yang asing banget sama dunia coding, apaan sih coding itu, gitu. Nah, kemudian mereka nge-challenge, si Canva nge-challenge semua orang ini yang latar belakangnya macam-macam, cowok, cewek, anak kecil, lansia, orang dewasa untuk pakai Canva Code buat bikin apapun yang mereka mau gitu. Ini mirip kayak yang tadi, aku coba-coba ya gitu.
Dan kalau yang anak sekolah, ya mereka udah ini ya mikirnya tuh kayaknya aku mau bikin sesuatu yang bisa mempermudah hariku di sekolah gitu. Ada yang mintanya bikin video game. Aku BTW pernah loh nyoba bikin kayak Tetris. Aku pengen game Tetris ala tahun 90-an gitu dan beneran bisa dibuatin. Nah, karena proses codingnya tadi teman-teman udah lihat, kita langsung skip aja ya ke hasilnya. Nah, ini yang yang bikin video game itu beneran udah jadi. Terus ini bikin apa kayak panduan nyari tempat boba. Ini yang anak sekolah nih, dia bikin juga buat untuk mempermudah belajar matematika di sekolah. Jadi itu kayak, oh iya ternyata jadi bisa coding ya gitu, jadi gampang untuk semua orang bisa coding. Jadi mungkin aku rasa kalau dulu Canva dimusuhin sama desainer, habis ini mereka dimusuhin sama programmer sih kayaknya. Oke, kembali lagi ke eh, hal yang aku mau share hari ini. Jadi itu tadi mengenai Canva Code ya, dan itu tuh sangat bagus untuk kita kulik menurut aku. Walaupun orang bilang, oh Canva tuh cara curang untuk ngedesain, kalau dulu dianggapnya gitu. Dan mungkin sekarang orang akan ada yang bilang, Canva ini cara curang buat programming gitu. Nggak kuliah IT kok, sok-sokan bisa programming gitu. Ya lagi-lagi balik ke ininya sih, hasilnya. Kalau itu memang mempermudah kita meningkatkan prestasi kita di sekolah, atau kayak mempermudah kita untuk nyelesain apa yang jadi tugas kita yang ada di depan mata saat ini, dengan cara yang tidak curang, ya why not gitu sih kalau menurut aku. Jadi kita bisa menilai dari hasilnya. Nah, kemudian untuk selain kan sebenarnya yang udah bisa untuk coding juga tuh ChatGPT. Jadi kalau teman-teman lihat yang akhirnya aku pakai di website majalah Sunday tadi adalah eh, yang kayak gini. Coba aku share ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat artikelnya, artikel ini kemudian aku juga jadi masukin, belum jadi memasukkan yang infografis yang aku kasih lihat tadi. Yang aku masukin malah kayak apa nih, kotak-kotak sederhana gitu, ya, yang kalau diklik keluar kayak gini definisi. Habis itu bisa ditutup lagi gitu, keluar, terus bisa ditutup lagi, terus di sini tuh kita bisa coba bikin nge-prompt, terus dia akan ngecek gitu, ini promptnya bagus apa jelek. Wah jelek, dia jelek lah, ngasal banget. Nah, ini akhirnya aku tuh dapatkan dari ChatGPT pertama, tapi memang kalau bandingin sama yang tadi ya, yang kita lihat di Canva, ini plain banget, sangat kurang oke lah secara visual, tidak menyenangkan mata kita. Tapi ya bagus juga gitu menurut aku. Kita bisa coba latihan bikin prompt, dia akan kasih penilaian, ini bisa dibuka, bisa ditutup gitu. Tapi visualnya kurang menarik. Tapi lebih mudah untuk di-embed ke dalam back-end-nya WordPress. Nah, itu dia kalau bicara soal plus minus ya. Itu sebabnya makanya kalau kita ngulik aplikasi itu sebaiknya jangan berhenti di satu aplikasi. Nah, jadi di ChatGPT kita juga bisa ngelakuin yang hal yang sama. Ini contoh promnya masih ada nih. Kalau di ChatGPT, historinya tuh masih kebaca, nggak hilang. Code for Will Interactive Infographics in Indonesian Language. Topiknya ini. Nah, ini aku paste lagi yang dari artikel yang tadi. Terus dia langsung coding kan, dia buatin. Dan, nah ini yang bikin mudah juga untuk di-copy adalah, kalau tadi Canva tuh begitu dia selesai bikin codingan ini, codingan ini langsung hilang. Langsung yang muncul adalah hasil jadinya. Sedangkan kalau yang di ChatGPT, ini dia ngasih kodenya. Kalau kita klik yang ini, langsung ke copy kodenya. Jadi kita bisa copy paste ke website kita. Tapi kalaupun kita mau hanya menikmati hasilnya aja, kita bisa preview di sini. Terus kita kan jadi lihat, oh kayak gini, oke lah gitu, oke kayak gini toh, coba-coba gitu. Nah jadi em, kalau ChatGPT sih, kalau untuk urusan ditaruh di website, menurut aku lebih friendly gitu. Codingannya mudah untuk di copy dan dipindah ke website. Kalau Canva tadi, codingannya tuh langsung hilang, langsung muncul visualnya. Terus ketika kita
dia nawarin impor visualnya ke sebuah desain itu juga ada ngelek-ngeleknya, ada ngebak-ngebaknya, dan ukurannya nggak sesuai. Bisa jadi nggak sesuai sama yang kita mau. Yang tadi ini, akhirnya aku ngopi ini tuh dengan cara benar-benar screenshot dong dari hasil preview si Canva code-nya, terus aku taruh di template yang file template website ini biar bisa aku sesuaikan benar-benar sama ukuran yang direkomend di website kita. Jadi keduanya punya fitur coding yang menurut aku oke banget, tapi ya itu lagi-lagi menurut aku masing-masing itu platform punya kekurangan sama kelebihannya sendiri. Tinggal gimana kita manfaatin ini sebaik-baiknya, dan itu mau kepo-kepoin terus dan ngulik-ngulikin terus, ini bisa sampai sejauh mana ya membantu aku gitu. Dan jangan lupa ngepromnya dalam bahasa Inggris. Akan lebih optimal, akan lebih optimal. Tapi sebenarnya kalau kalian kasih prompt dalam bahasa Indonesia, bisa juga, dia paham juga sih. Cuman tetap ada sedikit gap perbedaan gitu. Karena dia sebenarnya lebih paham bahasa Inggris. Mungkin kalau pakai DeepSeek lebih paham bahasa Mandarin, ya nggak tahu juga sih. Tergantung bahasa asli engineer-nya. Tapi ya kurang lebih yang aku share ke teman-teman pada malam hari ini, itu hanya penemuan atau temuan sederhana sebenarnya. Cuman satu fitur dari sebuah platform yang sangat kaya akan fitur, dan aku juga cuma ngasih satu contoh tadi gimana itu bisa membantu redaksi majalah Sandi bikin artikel website yang padat kata jadi lebih menarik gitu, terutama buat orang yang itu yang lagi scroll males dan malas baca banyak. Aku sih kebayang banget ini tuh bisa bantu teman-teman di sekolah baik nugas maupun ujian. Nah, eh, sejauh ini sih itu yang aku mau share. Mungkin teman-teman di sini ada kah yang mau share pengalamannya juga ngorek-ngorek, ngulik-ngulik AI, atau apakah ada yang mau ditanya ini? Silakan ya kalau ada yang mau ditanya, walaupun aku belum tentu bisa jawab. Karena lagi-lagi ini kan fitur baru anyway, yang aku juga di tahapan baru mencoba mengulik-ngulik lebih lanjut gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanya, kalau udah jelas, teman-teman ngerasain udah cukup jelas, boleh nih kasih jempol fisik atau jempol digital juga boleh. Mau tanya dong kalau yang di apa masukin ke backend WordPress itu ke apa Elementor, misalkan Mas coba dong buka Elementornya bisa nggak? Saya Oh, minta salah satu artikel. boleh aku buka backend website ya. Oh, oh, fitur coding di Canva ini ya, menurut aku ini game changer banget. Sampai-sampai aku tuh sempat mikir kayak Canva hanya akan ngerilis ini misalnya di paket premium dengan harga tinggi banget. Aku kaget juga ketika akhirnya dia rilis ini paket biasa gitu, premium yang biasa. Kayak all post. Coba Oh, ke kali salah kayak satu pengen. artikel aja Hmm, deh, terserah apapun. oke. Jadi Canva misal, code-nya nanti di itu ya, di copy dulu ya, oh kode ini Canva-nya. ininya ChatGPT yang bisa di Yes. copy. Ya ini aku copy ya. Itu Oh, kalau yang terus Canva nggak bisa ya? nggak bisa, makanya Canva tuh aku Coba sampai yang Canva, screenshot. makanya coba. Canva itu kodenya langsung hilang, langsung muncul ini selesai dia coding. Oh, dia nggak muncul sama sekali kodenya. Iya, karena aku rasa dia pengennya tuh orang pakai ini dalam desain gitu. Hmm. Desain yang ada di ekosistemnya dia nggak mau orang tuh keluar-keluar, malah menguntungkan WordPress dalam tanda kutip gitu, atau platform lain. Hmm. Paling Ya, ya. misalnya pengen banget nih dapat ini di Kalau itu, itu teknisnya masukin yang dari ChatGPT ke websitenya kayak gimana? oke. Tadi Nanti ada kalau chat ngasih contoh nggak? eh kalau contoh sampai masuk ke back end website belum sih.
Boleh, kita coba dong. Oke. Jadi ini kan kopi nih. Begitu aku ketuk kopi, terus kita ke backend website nih. Nah, misalnya yang udah tayang aja ya. Ini semuanya mah udah. Oh ini ya, schedule, publish. Oke, oke. Misalnya ini nih, edit. Kita ngedit artikel yang udah ada. Yang tadinya tuh cuman teks semua ya. Edit with Elementor. Nah, kemudian misalnya, oh iseng aku di tengah cerpen ini mau masukin ini kalkulator prompt tadi gitu. Di bawah gambar ini deh gitu. Nah, kita ke widget, ketik HTML, muncul kan? Widgetnya kita taruh di sini. Terus masukin teman-teman perhatikan di sisi kiri ya. Di sisi kiri kita copy yang tadi codingannya. Terus langsung muncul di sini codingannya gitu. Oh, mantap. Gitu caranya. Terus udah tinggal publish. Gitu. Mantap, mantap. Terima kasih. Sama. Jadi, teman bisa masukin berbagai hal gitu. Tapi di sini sih kebetulan lagi nggak ada redaksi website sih saya lihat. Makanya pengen banget deh share ini juga ke teman-teman WNJ ntar. Karena ini bisa jadi game changer juga buat artikel-artikel website. Kayak mungkin ada hal-hal tertentu yang nggak perlu dituliskan, tapi di codingin aja gitu. Misalnya artikel sex education gitu ya. Eh, seberapa normal siklus menstruasi kita gitu. Itu kita kayak bisa bikin kayak kuis yang orang benar-benar bisa ngisi terus langsung muncul jawabannya, oh ini normal, oh ini perlu ke dokter gitu misalnya. Begitu. Sangat menarik ini, sangat menarik menurut aku. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah cukup jelas ya. Oke, kalau demikian, pokoknya semoga teman-teman beraniin untuk ngulik terus, karena ini platformnya bakal berkembang terus dan bakal update terus. Bug yang tadi aku tampilkan, yang aku bilang, wah ini masih ngebug nih, susah untuk jadi apa gitu. Misalnya kayak tadi ya, jadi Canva ya susah masuk WordPress. Tapi bisa jadi 2 minggu ke depan, 2 bulan ke depan udah nggak lagi. Siapa tahu udah berubah lagi. Ya itu dia, itu sebabnya kita perlu memantau terus update dan perkembangannya, karena ujung-ujungnya ini akan menguntungkan proses bekerja maupun belajar kita. Wah, terima kasih teman-teman atas waktunya, dan ini kayak aku tadi sempat mention di awal, minggu depan tanggal merahnya benar-benar jatuhnya di hari Jumat ya. Jadi yang pasti minggu depan tuh kita nggak ada ngeronda. Kita kerja seperti biasa, Senin sampai Kamis. eh Lalu Jumatnya kita selain libur, dan tentu saya tidak ada ngerondanya gitu. Buat teman-teman 69 mulai karena minggu depan itu udah mulai bulan Juni ya, kita bisa nih mulai jalanin eh, schedule WFO yang terpisah yang kayaknya sempat disosialisasiin minggu lalu ya kalau nggak salah. Jadi kalau biasanya teman-teman WFO-nya bareng nih serombongan kita pisah gitu, teman bisa fokus nih misalnya kemarin kan aku ngusulin Senin itu harinya tim website, Selasa tuh harinya tim podcast gitu. Ntar dirundingin lagi ya. Kalau memang udah oke, kita langsung implement minggu depan. Jadi minggu depan, Senin Selasa, teman-teman yang dari SMK 69 datang sesuai timnya masing-masing. Jadi kita daily check-in check-out Rabu Kamis. Karena kalau WFO kan kalian nggak perlu check-in check-out gitu di Discord. Gitu. Oke, aman teman-teman. Terima kasih juga nih buat Indri yang udah ikutan juga hari ini. Nanti apa kita janjian lah ya minggu depan kita obrol-obrol lebih lanjut soal proposal, dan juga nanti nggak apa-apa waktunya kita ubah, kita sesuaikan sama kegiatan Indri yang baru. Oke deh, kalau sudah cukup jelas semuanya,
Tinggal sampai kita bertemu di sesi-sesi ngeronda berikutnya, pasti kita bakal nemu hal menarik lainnya nih soal AI yang bisa kita bahas bareng, dan kita juga open banget nih kalau teman-teman selama ini kan biasanya sharing session yang sharing antara aku atau Kak Ari gitu. Sangat namanya sharing session kan nggak ada batasan, yang nggak ada yang kayak, oh hanya kami berdua nih yang boleh sharing karena kami sih paling tahu, nggak juga. Kayak aku bilang tadi, AI itu sesuatu yang baru yang sebenarnya enakan tuh dikulik dalam komunitas, di mana kita saling nyoba-nyoba dan mendapatkan hal baru terus kita share satu sama lain. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang pernah punya pengalaman menarik pakai AI dan pengalaman ini bermanfaat, nah boleh banget untuk di-sharing di sesi-sesi kita yang Jumat malam ini ke teman-teman yang lain gitu. Jadi ini forum yang terbuka ya, teman-teman semua bisa berkontribusi. Ya, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya pada malam hari ini. Sampai bertemu di sesi-sesi berikutnya ya. Selamat malam semuanya.